kita meminimalisir hal-hal yang dapat disalahartikan oleh masyarakat. Ingat nggak kemarin ada statement dari Bang Densu ya, yang bilang bahwa ketika ada satu momen ya Gio harus datang ketemu siapa, itu semua settingannya beliau. Nah, hal ini tentunya kontraproduktif dengan apa yang berusaha kita capai. Ya, apalagi untuk saya selaku kuasa hukumnya di Banda. Kita maunya damai, kita maunya cepat selesai, tapi dengan hal seperti itu bisa digoreng-goreng oleh netizen dan juga bisa sampai ke telinganya pelapor ini secara salah. Jadi bukan masalah sekarang komunikasi sudah dibuka atau sudah bisa bertemu atau sudah bisa apa, kita menghindari dulu. Tapi kalau masalah keinginan, ya tentunya saya lebih paham daripada kalian karena beliau juga kadang curhatnya di saya ya. Ya gak ada lah keinginan negatif yang ada di hatinya beliau ini. Kalau misalnya memang bisa semua itu dijalankan, kalian pengen ya tentunya beliau juga pengen. Tapi memang situasi yang sedang tidak kondusif. Kalau ini belum selesai, nanti apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh beliau pasti bisa jadi salah. Jadi kita memilih untuk diam dulu, ya ikut aja prosesnya dari pihak kepolisian dan juga dari arahan-arahan tektokan dari para kuasa hukum. Daripada nanti kalau ketemu dan apa nanti ada salah, nanti menyinggung perasaannya pelapor atau apa, kita menghindari itu. Bukan karena beliau ini sombong nggak mau ketemu kan. Beliau ini takut sama rekan-rekan pers mau ketemu, akhirnya juga mau kok. Masa kepada seorang anak kecil beliau takut untuk bertemu kan ya nggak masuk akal ya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya? Udah langsung aja. Bang, mungkin ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama buat tim kuasa hukum, mungkin sejauh ini proses RJ-nya Panda sama Pak sama Erika di Polda seperti apa? Apakah memang permintaan maaf ini yang diminta sama Erika ke Panda gitu supaya minta maaf langsung ke publik? Terus yang kedua untuk minta pendapatnya Panda gitu, pernyataan mungkin secara terbuka juga kalau memang nantinya permintaan maaf ini tidak diterima sama Erika, apakah Panda juga siap untuk menjalani proses hukum yang selanjutnya gitu? Makasih. Untuk pertanyaan, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pak siapa namanya? Ari dari Warta Kota. Ari ya. Jadi yang pertama itu mengenai proses RJ, memang sifatnya tertutup. Ya, sama seperti proses mediasi di kasus-kasus perdata lainnya juga. RJ di kasus pidana juga sifatnya tertutup. Jadi saya tidak bisa membuka secara detail mengenai apa saja yang diminta. Tapi ada hal-hal yang diketahui oleh umum yang sudah wajarnya diketahui yang tidak perlu saya sembunyikan. Dan itu tentu saja permintaan maaf itu termasuk salah satu dari itu. Tapi bentuk permintaan maafnya gimana, formatnya harus dilakukan dengan cara seperti apa, itu tidak sempat didiskusikan ketika waktu itu beliau bertemu langsung dengan saudari Erika Karlina di PMJ di Polda Metro Jaya. Tidak bicara tentang formatnya, hanya bicara waktu itu sempat 3 orang ya di dalamnya. Saya pun nggak ikut hadir, jadi saya juga nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi berdasarkan keterangan dari beliau dan juga penyidik, tentu sebuah permintaan maaf yang tulus itu tidak mungkin lepas dari kasus RJ manapun, karena kan pasti ada kesalahan yang harus minta maaf dulu. Sisanya apakah nanti ada minta lain-lain itu kan hal lain lagi. Kalau memang ada kerugian dan memang harus dimintakan, itu lain lagi. Tapi dalam kasus ini saya tidak pernah menerima permintaan atau mendengar ya permintaan di luar dari permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Itu sih. Itu yang kedua, apa yang diharapkan ya, saya izin untuk menjawab apa yang akan diharapkan. Tentunya kita harap bisa berakhir dengan damai. Kalau bisa sebelum tutup tahun ya, supaya kita bisa tahun baruan enak-enakan ya, nggak ada kasus-kasus yang mengganjal di hati.
Tapi kalau memang ya, kita ngomong ini, kita buka preskon ini bukan untuk tujuannya supaya perkaranya dicabut. Karena itu sudah jadi tujuan kita di awal, sudah cukup jelas. Tapi kali ini memang beliau menginisiasi dan bilang pokoknya ini saya kutip dari kata-kata beliau ya, pokoknya aku minta maaf dulu. Karena aku nggak bisa akses langsung ke Erika sekarang, aku minta maaf dulu. Nggak tahu caranya gimana, kalau lewat TikTok live kok agak kurang elegan gitu ya. Ya kita pakai cara ini untuk menyampaikan apa yang ada di perasaannya beliau. Karena waktu itu setelah pertemuan bareng, yang kedua kan saudara Erika Karlina nggak hadir. Padahal itu sudah disiapkan, jadi materinya sudah disiapkan, beliaunya nggak hadir, yang hadir kuasa hukumnya ya udah. Inilah cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang harusnya disampaikan dari bulan lalu. Kalau sampai memang akhirnya harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau nantinya berhasil melakukan upaya restoratif justice juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak pelapor. Terima kasih. Mungkin Panda ada mau nambahin gitu Bang? Pintar juga pancing. Kira saya Artinya kan kalau misalnya setelah permintaan maaf ini pihak pelapor tidak mencabut laporan, langkah hukum dari Abang ya, belum tahu Pak. kita nggak mikir sejauh itu ya. Dalam artian tentunya kita ada strategi-strategi kita siapkan. Tapi ini dulu deh, nggak usah mikir-mikir terlalu panjang. Kalau gini-gini dipikirin sampai jam 3 subuh juga nggak akan ketemu, karena kita kan nggak bisa melihat masa depan. Tapi dengan apa yang ada dan apa yang sudah terjadi, langkah terbaik apa sih yang harus kita ambil? Itikat baik apa yang bisa kita berikan? Terlepas dari nanti mau berdebat pasal, apakah pasal ini masuk atau tidak, saya rasa saya sudah menyampaikan ini sebelumnya. Tapi harus diakui memang pelaporan seperti ini nggak akan terjadi serta-merta. Pasti ada suatu kesalahan yang mungkin bukan kesalahan hukum, tapi kesalahan sifatnya etika, moral. Ya. Seperti kalau kita ngobrol berdua, ya kan, cuman harusnya kan ini konversasi pembicaranya kan cuman milik kita berdua ya. Tapi terus salah satu membocorkan ke teman-teman. Mungkin itu untuk dibilang pelanggaran hukum ya harus dilihat dulu unsurnya. Tapi kan secara etika juga harus diakui itu salah. Ya itu aja sih. Kita bisa minta maaf itu untuk banyak hal, nggak cuma untuk kesalahan yang sifatnya pidana. Kalau kita nyenggol orang nggak sengaja aja kita bisa minta sorry. Selama sudah sadar itu, maka permintaan maaf tidak sesusah itu sebenarnya. Itu sih. Bang, tapi semenjak kasus ini berjalan dari DJ Panda sendiri udah buka atau mencoba komunikasi belum dengan Erika? Kalau udah emang ada nggak respon dari Erika sendiri? Gimana? Ya gini Bang, ini kita logika saja ya. Kalau misalnya permasalahan ini sudah bisa diselesaikan dengan komunikasi empat mata antar dua pihak saja, apakah sekiranya kasus ini bisa sampai di titik ini? Apakah kita haruskah beliau pakai pengacara, pelapor juga akhirnya memilih untuk pakai pengacara, dan kita harus melakukan tindakan ini duduk di tempat ini bersama-sama bertemu dengan rekan-rekan pers sekalian. Ya, saya rasa netizen sudah cukup pintar untuk menyimpulkan ya, kalau memang bisa dibicarakan empat mata dan selesai, ngapain sampai detik ini? Artinya apa ya? Dipikir sendiri. Artinya dari Erika menutup akses buat komunikasi Bang? Ya artinya dipikir sendiri. DJ Panda selama ini kan lebih sering dia apa sih mungkin yang kamu lakukan selama ini saat apa untuk dalam proses hukum ini, apa yang kamu lakukan selama ini mungkin untuk menghadapi semua tekanan gitu mungkin DJ Panda, untuk menghadapi tekanan yang ada, tekanan publik yang dilakukan Giovanni? Ya, kalau dari yang saya lihat ya, saya nggak sama beliau 24 jam meskipun dekat ya dengan adanya perkara ini, tapi yang saya lihat ya menyibukkan diri dengan pekerjaan, yang terus berkarya. Karena kita jangan lupa, Erika ini artis, ya kan? Beliau juga terus berkarya. DJ Panda ini juga seniman ya, ya terus berkarya. Tugasnya seniman itu apa?
yang menciptakan suatu kesenian yang baru dari waktu ke waktu. Tapi yang saya tahu nih, kalau boleh saya kasih bocoran ya, yang biasanya beliau sehari bisa seminggu bisa menciptakan 5 lagu. Ini cuma sehari, dulu sehari 5, ini cuma seminggu 1, 2. Nah kalian pikir sendiri aja itu kira-kira kenapa. Ini ada tekanan psikis sampai ke psikiater atau psikolog nggak sih? Ya itu terlalu jauh lah, nggak perlu dijawab. Saya juga nggak perlu tahu, saya nggak pernah tanya itu juga. Thank you Pak. Bang, Next. terkait kabar tes DNA itu sendiri seperti apa sih? Kabar. Tes DNA mungkin ada obrolan nggak sih dengan Gini, kalau kita ngomongin tes DNA ya, saya mau tanya, kan bayinya masih anak-anak nih, masih kecil, nggak mungkin bisa ngambil keputusan sendiri, saya mau tes DNA, nggak mungkin ya, karena nggak mungkin anak di bawah umur secara hukum itu diwalikan ke siapa? Ya paling dekat, paling jelas ya ibu kandungnya. Jadi kalau misalnya Anda mau tanya masalah tes DNA, salah kalau tanya ke kita. Karena baik DJ Panda dan Erika ini bukan merupakan pasangan suami istri. Jadi ya tentunya hak-hak perdata dari sang anak itu langsung melekat ke ibunya. Jadi untuk hal seperti itu mungkin sebaiknya ditanyakan ke ibunya langsung. Bang, mungkin maaf nih kalau di luar konteks ada sangkut pautnya agak suka misalkan putusnya DJ Beb yang Erika Karina sama DJ Panda sendiri. Terlalu jauh lah. Ini kan kasus sudah berjalan dengan atau tanpa itu. Ya kalian juga sudah lihat sendiri kan. Ya tetap apapun urusan personal kehidupannya baik saudari Erika maupun saudara Panda juga kasus ini terus bergulir kok. Ya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurut saya sih tidak ada hubungannya. Tapi kalau sejauh ini sebesar apa keinginan DJ Panda buat ketemu sama anaknya Erika? Ya sebesar apa, ada ukurannya? 10 cm? 1 meter? Keinginannya sejauh apa mungkin? Ya sejauh ini, kita mau selesaikan ini dulu. Yang lain biar nanti mengikuti. Ya kan kalau kita berantem kan ya berantemnya selesaiin dulu, baru nanti mau bahas apa itu kan urusan lain. Mau nanya ke DJ Panda, sorry agak di luar konteks tentang Kalau sudah ada di luar konteks mending nggak usah ya. Ya skip aja itu di luar konteks. buat DJ Panda kan ini kan nggak hanya Erika ya, artinya dirimu terbentur kasus dengan Erika di Polda Metro. Mungkin juga ada wanita-wanita yang mengaku terkait itu, yaitu gimana mungkin ini sudah kan nggak sesuai agenda ya. Ya skip. Itu skip dulu ya. tapi benar Nggak melebar kemana-mana. Nanti malah jadinya nggak keluar, nanti tambah panjang kasusnya. ya DJ Panda, tapi benar apa sudah punya wanita baru bernama Dinda, mungkin Nah, bisa itu. jadi pengobat move on buat yang itu gitu. Gimana? Ini tongkrongan. Jadi mau tanya nih, ini yang mau dibahas perkara kasus atau kehidupan pribadi saya? Dua-duanya. Kalau bisa sih dapat dua-duanya, Pan. Ya. Pan, mungkin Ya, saya tahu pasti kalian semua penasaran, saya juga penasaran. Tapi saya harap kita semua bisa profesional di sini. Ya, jadi obrolan yang harusnya ditanyakan ketika kita nongkrong, tolong jangan ditanyakan di sebuah press conference yang sifatnya formil dan juga judulnya jelas ya, undangannya juga jelas kadang-kadang itu aja sih. Pan mungkin mau nanya dampak masalah sama Erika kan pekerjaan juga kena dampak juga tuh. Cukup banyak nggak sih kalau kita boleh tahu itu sampai berapa panggungan yang kena dampak dan akhirnya kalau nggak salah sempat viral juga ada Panda sekali manggung pas manggung lagi langsung bawa nyokap gitu ke atas panggung gitu, dan itu mungkin kalau kita boleh tahu tandanya apa sih Pan kalau boleh tahu Pan? Ada apa ya? Ya skip dulu ya, mungkin beliau butuh waktu untuk berpikir karena pertanyaannya maksudnya apa gitu ya. Memang seperti tadi kita bilang ya, tekanan-tekanan pasti ada dan juga dampingan dari orang terdekat itu pasti perlu ya ketika dalam kasus-kasus seperti ini. Ya menurut saya sih wajar-wajar aja, nggak perlu. Apakah butuh alasan khusus bagi seorang ibu untuk menemani anaknya? Saya rasa sih nggak perlu ya. Ada tidak adanya kasus, kalau ada orang tua mau ikut melihat anaknya berkarya, saya rasa itu merupakan hal yang sangat mulia dan sangat wajar.
Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup respon. Ayo yang tanya yang bagus itu loh. Yuk. Bisa yuk, bisa. Satu terakhir, yuk diskusi dulu. Oke Mas, mungkin dari Pandai sendiri menyampaikan Mas. Pesan terakhir ya dari Pandanya supaya bisa dinilai oleh publik ya. Ya. Apa Kan sudah saya sampaikan katanya. Beliau ini nggak nyaman teman-teman untuk lama-lama. Jadi saya juga mulainya on time. Saya juga janji beliau durasinya berapa ya itu sudah. Ya. Buat Mas Panda kira-kira masih ada harapan untuk kembali sama Mbak Erika nggak? Wah kurang bagus itu pertanyaannya nanti. Itu sama jawabannya tadi ya. Kita selesaikan dulu masalah kehidupan personal mau diteruskan sama siapa masing-masing itu hak perdatanya masing-masing. Daripada kita ngomong-ngomong di media A nanti jadinya B besoknya malah jadi jelek. Itu kan preferensi personal masing-masing, haknya masing-masing untuk memilih jalan hidup. Mungkin ada ini pesan-pesan untuk rekan-rekan saja deh dari yuk nggak ada.